You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Datang sebagai pemula, Marc Marquez disebut paling bertalenta dibanding pembalap Ducati lain. Jelang seri ke-15 MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Catalunya, Barcelona, sorotan tajam tertuju pada sosok Marc Marquez. Meski baru memasuki musim keduanya bersama Ducati, pembalap berjuluk The Baby Alien ini kembali menuai pujian tinggi, kali ini dari rival sekaligus rekan senior di lintasan, Aleix Espargaro. Espargaro, pembalap uji coba Honda yang juga akan turun pada balapan akhir pekan ini, secara terang-terangan menyebut bahwa Marquez merupakan pembalap paling bertalenta di antara seluruh rider Ducati. Pujian ini bukan tanpa alasan, mengingat transformasi luar biasa yang ditunjukkan Marquez sejak hijrah dari Honda ke Ducati pada musim 2024 lalu. Saya merasa sedikit sulit untuk menilai performa saat ini karena kondisi terus berubah, ujar Espargaro, dikutip dari Motosan. Tidak lama ini Fabio Quartararo masih terus mencetak pole position. Sekarang mereka tertinggal di Yamaha. KTM sempat kesulitan besar, kini Pedro Acosta mulai melesat. Begitu juga dengan Honda, yang kini malah lebih kompetitif. Semua sangat dinamis. Namun di tengah dinamika tersebut, Espargaro tak ragu memberikan penilaian khusus untuk Marquez. Marc bermain di level lain, ungkap pembalap asal Granollers itu. Dengan semua pembalap Ducati lainnya, saya rasa Marc memang lebih berbakat. Dia menunjukkan performa yang benar-benar berbeda. Pujian dari Espargaro terasa semakin bermakna jika mengingat latar belakang Marquez di Ducati. Ia bukanlah rider yang tumbuh bersama pabrikan Italia tersebut dari awal. Justru sebaliknya, Marquez datang sebagai anak baru, setelah menghabiskan seluruh karir MotoGP-nya bersama Honda, tim yang mengantarkannya meraih 6 gelar juara dunia kelas Premier. Namun tahun 2024 menjadi titik balik besar dalam karirnya. Dengan bergabung ke tim satelit Gresini Racing, banyak pihak awalnya memandang skeptis. Apakah Marquez masih punya taji? Apakah ia bisa menaklukkan Desmosedi CEP yang dikenal bertenaga namun sulit dikendalikan? Nyatanya, Marquez tak butuh waktu lama untuk menjawab semua keraguan itu. Musim perdananya bersama Gresini dilalui dengan penuh kejutan. Ia cepat beradaptasi, konsisten finish di posisi depan, dan bahkan beberapa kali naik podium. Hal inilah yang kemudian membuka jalan baginya untuk promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada musim 2025. Dan kini, Marquez bukan hanya berhasil beradaptasi, ia mendominasi. Pernyataan Espargaro mengandung makna dalam meski para pembalap Ducati menggunakan motor yang nyaris identik, hasil yang mereka raih sangat berbeda. Hal ini menegaskan bahwa faktor manusia tetap menjadi penentu utama di balik keberhasilan sebuah tim. Secara umum, tampaknya kami, non-Ducati, kini sedikit lebih dekat dengan para rider Ducati lainnya kecuali Marc, ujar Espargaro. Ia melesat sendirian. Dengan kata lain, dia sudah di liga yang berbeda. Sebagai pembalap berpengalaman, Espargaro tentu memahami betul perbedaan performa yang tak hanya bergantung pada mesin. Ketika pembalap lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memahami karakter motor, Marquez justru mampu menaklukkannya dalam waktu singkat. Di tengah sorotan terhadap Marquez, Aleix Espargaro juga menatap balapan akhir pekan ini dengan semangat tersendiri. MotoGP Catalunya selalu spesial bagi pembalap berusia 36 tahun itu. Bukan hanya karena sirkuit ini berada sangat dekat dengan kampung halamannya, Granollers yang hanya berjarak sekitar 6 km, tetapi juga karena kenangan manis yang ia ukir di sana. Pada musim 2023 lalu, Espargaro tampil gemilang dengan menyapu bersih kemenangan di 2 balapan, termasuk sprint race, bersama tim Aprilia. Namun kini, ia akan turun dengan motor RC213V Honda, sebuah tantangan baru yang tak kalah besar. Ini adalah Grand Prix yang sangat penting, bukan hanya karena ini balapan kandang saya, tetapi karena Honda membawa banyak inovasi baru, ungkapnya. Aerodinamika, mesin, dan sasi semuanya diperbarui. Kami bahkan sempat melakukan uji coba di sini 3 minggu lalu. Menurut Espargaro, Honda sedang memasuki fase penting dalam upaya mereka untuk bangkit dari keterpurukan dalam beberapa musim terakhir. Maka kehadirannya di Catalunya bukan sekadar formalitas. Saya ingin membantu sebisa mungkin.
Kita akan tahu pada hari Jumat apakah saya bisa tampil kompetitif atau tidak. Tetapi apapun yang terjadi, saya ingin ada di sini, ujarnya. Tak bisa dipungkiri, kepindahan Marc Marquez ke Ducati sempat dianggap sebagai perjudian besar, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh publik. Namun seperti biasa, Marquez menjawab keraguan dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap kelas dunia, dengan prestasi di lintasan. Kini, ia bukan hanya pembalap tercepat di Ducati, tetapi juga simbol kembalinya dominasi Marquez yang sempat memudar akibat cedera berkepanjangan saat masih di Honda. Dan jika musim 2025 ini terus berjalan seperti sekarang, bukan tidak mungkin Marquez akan menambah koleksi gelar juara dunianya, kali ini dengan warna merah Ducati yang membara. KTM akui Marc Marquez sebagai tolok ukur sejak 2016. Dia jadi referensi kami. Sejak kehadirannya di MotoGP pada tahun 2017, tim pabrikan asal Austria, KTM, telah menunjukkan ambisi besar untuk menjadi kekuatan utama di kelas Premier. Tak hanya datang dengan gaya dan filosofi berbeda seperti penggunaan sasis baja alih-alih aluminium seperti tim lain, KTM juga dirumorkan banyak mengambil inspirasi dari Honda, baik dari sisi teknis maupun strategi manajemen tim. Rumor yang selama bertahun-tahun hanya jadi bisik-bisik padek itu kini mulai terkonfirmasi, secara tidak langsung, lewat pengakuan salah satu petinggi KTM. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan MotoGP.com, Direktur Teknis KTM, Sebastian Risse, yang dikenal sebagai si pintar, di balik kemajuan teknis tim ini secara terbuka menyebut nama Marc Marquez sebagai sosok yang sejak lama menjadi acuan mereka. Nama Marquez memang sulit diabaikan. Sejak debutnya di kelas utama pada 2013 bersama Repsol Honda, pembalap asal Cervera ini langsung membuat gebrakan besar dan menguasai MotoGP selama bertahun-tahun. Jelas Marc sedang melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Sejujurnya, saya cukup senang dia kembali menjadi referensi, ujar Risse dalam wawancara tersebut. Dia telah menjadi referensi kami sejak 2016 dan seterusnya. Pernyataan ini tentu bukan sembarangan. Tahun 2016 merupakan masa ketika KTM sedang dalam tahap persiapan serius untuk memasuki MotoGP secara penuh di musim berikutnya. Dan saat itu pula, Marc Marquez sedang berada di puncak karirnya bersama Honda, menunjukkan dominasi teknis dan gaya balap yang sulit ditandingi. Wajar jika sosoknya menjadi pusat perhatian dan bahkan dijadikan tolok ukur oleh tim-tim pesaing, termasuk KTM yang saat itu masih anak baru di lintasan MotoGP. Sudah sejak awal kemunculannya, KTM dirumorkan menjadikan Honda sebagai panutan. Tak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dalam hal struktur organisasi dan strategi perekrutan. Salah satu bukti kecil namun signifikan adalah bergabungnya Mike Leitner ke dalam proyek MotoGP KTM. Sebagai mantan kepala kru Dani Pedrosa di Repsol Honda, Leitner membawa banyak wawasan dan pengalaman khas Honda ke dalam struktur KTM. Banyak yang mencatat, desain mesin KTM RC16 mengusung pendekatan V4 yang mirip dengan RC213V milik Honda. Meski KTM tetap menjaga identitasnya dengan penggunaan sasis baja tubular khas mereka, platform dasar motor dan arah pengembangannya menunjukkan banyak kesamaan dengan filosofi yang diusung oleh pabrikan Jepang tersebut. Bahkan gaya agresif motor KTM yang dikenal sulit dikendalikan pada awal-awal kemunculannya pun mengingatkan banyak orang pada karakter liar RC213V yang hanya bisa dijinakkan oleh segelintir pembalap. Dan Marc Marquez adalah yang paling berhasil melakukannya. Menariknya, meski kini Ducati menjadi pabrikan yang mendominasi MotoGP dengan 6 motor di grid dan performa mesin yang sangat superior, KTM justru menyebut bahwa fokus mereka tetap pada tolok ukur lama, Marc Marquez. Kami telah mempelajarinya dengan sangat baik, lanjut Risse. Tetapi mungkin sekarang proses benchmarking kami menjadi sedikit lebih mudah. Risse juga menambahkan bahwa meskipun Ducati saat ini menjadi acuan dalam hal keunggulan teknis dan performa secara keseluruhan, KTM lebih memilih untuk fokus pada pengembangan internal dan peningkatan posisi mereka sebagai pabrikan non-Ducati terbaik. Apakah Ducati menjadi acuan? Saya pikir kami bisa fokus pada diri sendiri. Kami harus berjuang terlebih dahulu untuk menjadi pabrikan non-Ducati terbaik, dan inilah target realistis dan jelas kami untuk musim ini, ujar Risse menutup pernyataannya. Dengan kata lain, KTM menetapkan Aprilia sebagai rival utama mereka dalam perebutan posisi terbaik di klasemen konstruktor, setidaknya sampai mereka mampu menyaingi dominasi Ducati. Apa yang diungkapkan oleh Risse ini menjadi semacam konfirmasi atas apa yang selama ini hanya menjadi spekulasi. Bahwa KTM selama bertahun-tahun menjadikan Marc Marquez dan secara tidak langsung,
Honda sebagai acuan dalam pengembangan tim. Namun, lebih dari sekadar mengakui inspirasi masa lalu, pernyataan ini juga menunjukkan kepercayaan diri KTM yang kini merasa sudah siap untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Dengan line-up pembalap muda bertalenta seperti Brad Binder dan Pedro Acosta, serta pengembangan teknis yang makin matang, KTM menunjukkan bahwa mereka tak lagi sekadar murid yang belajar. Mereka kini sudah menjadi pesaing serius, bahkan penantang nyata, dalam pertarungan kelas utama MotoGP. Apakah mereka akan berhasil mengungguli Aprilia di musim ini? Ataukah mimpi untuk mendekati dominasi Ducati akan segera jadi kenyataan? Satu hal yang pasti, ketika sebuah tim seperti KTM terang-terangan menyebut Marquez sebagai referensi selama hampir 1 dekade. Itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh sang juara dunia 8 kali itu dalam membentuk arah pengembangan teknis di MotoGP modern. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Alex Marquez membuntuti Marc Marquez seperti sekolah, penuh pelajaran berharga di setiap tikungan. Dalam dunia balap MotoGP yang keras dan penuh tekanan, hubungan kakak adik seringkali hanya berhenti di luar lintasan. Namun, bagi Alex Marquez, keberadaan sang kakak, Marc Marquez tidak hanya berarti persaingan, tetapi juga sekolah berjalan yang memberinya pelajaran tak ternilai dalam setiap balapan. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung di mana Alex Marquez menunjukkan perkembangan luar biasa. Pembalap Gresini Racing ini menjadi satu-satunya rider yang paling konsisten membayangi Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia. Meski terpaut cukup jauh dalam klasemen sementara, Marc memimpin dengan 455 poin dan Alex di posisi kedua dengan 280 poin. Nyatanya Alex beberapa kali mampu membuat Marc bekerja lebih keras dari biasanya. Yang menarik, di balik persaingan mereka yang intens, ada cerita personal yang membuat musim ini terasa istimewa bagi Alex. Bukan hanya soal posisi di klasemen, tapi tentang proses pembelajaran yang ia alami dengan cara yang tidak biasa, membuntuti sang kakak di lintasan seperti seorang murid yang memperhatikan guru di kelas. Balapan di belakang Marc rasanya seperti sekolah, ujar Alex Marquez saat diwawancarai oleh Speedweek. Pernyataan itu bukan sekadar metafora. Ia mengaku benar-benar merasa sedang belajar setiap kali berada di belakang Marc, memperhatikan setiap gerakan, teknik, dan insting sang kakak dalam mengendalikan motor. Dia tahu bagaimana menghadapi setiap akhir pekan, bagaimana menghadapi setiap sesi, bagaimana menangani setiap situasi. Jadi saya mencoba memanfaatkan semua potensi itu dan belajar darinya. Menurut Alex, Marc yang sekarang tak kalah hebat dari versi terbaiknya di tahun 2019, saat ia mendominasi MotoGP dengan kecepatan dan ketangguhan luar biasa. Marc saat ini, di tahun 2025, menurut saya berada di level yang sama dengan dia di tahun 2019, lanjut Alex. Dan saat Anda membalap di belakangnya, Anda mencoba mencatat semua yang dia lakukan dengan lebih baik. Saya mencoba belajar dari itu dan menjadi lebih kuat. Apa yang membuat situasi ini semakin unik adalah hubungan personal mereka. Mereka bukan hanya rival satu lintasan, tapi juga saudara kandung yang tinggal serumah. Tidak banyak pembalap di dunia yang bisa berlatih motocross, flat track, hingga balapan go-kart bersama lawan terberat mereka, di rumah. Senang sekali bisa melakukan semua ini bersama kakak saya sendiri, kata Alex. Kami berlatih bersama, mengendarai motocross, flat track, atau go-kart. Dan kami juga melakukan hal yang sama bersama-sama di atas motor MotoGP di kejuaraan dunia. Bagi Alex, berada satu atap dengan legenda hidup MotoGP seperti Marc Marquez adalah kombinasi yang luar biasa. Di satu sisi, dia mendapatkan akses langsung ke sumber ilmu terbaik. Di sisi lain, tekanan untuk terus berkembang dan tidak hanya menjadi adik Marc Marquez juga tak kalah berat. Terlepas dari kenyataan bahwa dia kakak saya, dia sangat sulit dikalahkan. Memiliki rival seperti dia sungguh istimewa. Dia salah satu yang terbaik dalam sejarah. Namun, Alex juga menyadari bahwa meniru Marc bukanlah hal yang bisa dilakukan begitu saja. Sekalipun ia tahu secara teori apa yang membuat Marc begitu kuat, pelaksanaannya di lintasan jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Saya sudah tahu apa yang dia lakukan dengan lebih baik, akunya sembari tersenyum. Tapi teori itu satu hal, implementasinya, di lapangan, lain lagi. Pernyataan itu menggambarkan kompleksitas dunia balap. Tidak cukup hanya dengan mengetahui teknik, seorang pembalap harus mampu menerapkannya dalam kecepatan tinggi, dengan tekanan mental luar biasa, dan dalam situasi yang terus berubah di tiap tikungan.
Meski belum mampu menyamai dominasi sang kakak, Alex telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya adik Marc Marquez. Dia adalah pembalap yang tangguh, disiplin, dan terus berkembang. Musim ini menjadi titik balik, di mana dia tidak hanya mencetak poin, tapi juga membangun karakter dan pengalaman. Saya mencoba belajar dari setiap kesempatan. Di lintasan, di paddock, atau saat latihan bersama. Apapun yang bisa saya ambil dari Marc, akan saya manfaatkan sepenuhnya. Hubungan mereka adalah kombinasi dari persaingan, kekeluargaan, dan pembelajaran yang sangat jarang terjadi di level tertinggi olahraga apapun. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang pasti. Alex tidak hanya mengejar gelar, tetapi juga mengejar versi terbaik dari dirinya sendiri, berbekal ilmu dari sang guru yang juga kakaknya sendiri. Di saat banyak pembalap muda mencari inspirasi dari para legenda melalui video atau data telemetri, Alex Marquez punya keuntungan langka. Dia bisa belajar langsung, setiap hari, dari salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Dan walaupun persaingan itu terasa seperti sekolah yang tak pernah usai, Alex tahu bahwa semakin lama ia membuntuti Marc, semakin besar peluangnya untuk akhirnya menyalip, bukan hanya di lintasan, tapi juga dalam pencapaian pribadi sebagai pembalap kelas dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Fokus meraih gelar MotoGP 2025, Marc Marquez tak gentar hadapi siapapun di lintasan. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung kebangkitan bagi Marc Marquez. Sang juara dunia 8 kali itu kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu rider terbaik sepanjang masa. Bersama tim Ducati Lenovo, Marc tampil konsisten dan mematikan. Ia kini berada di jalur yang sangat menjanjikan untuk kembali merebut mahkota juara dunia yang sudah lama ia incar sejak cedera panjang menghantam karirnya beberapa musim lalu. Marc Marquez bukan hanya kembali kompetitif, ia kembali mendominasi. Sejak awal musim, duet Marquez bersaudara, Marc dan Alex, benar-benar menyita perhatian. Dalam beberapa seri pembuka MotoGP 2025, keduanya silih berganti naik podium, bahkan beberapa kali finish 1-2. Dinamika unik ini membuat banyak penggemar bertanya-tanya, akankah musim ini menjadi panggung pertarungan epik antar saudara di puncak klasemen? Namun, seiring berjalannya musim, tren performa Alex Marquez mulai menurun. Beberapa kesalahan teknis dan ketidakkonsistenan dalam race membuat posisinya perlahan tergeser oleh nama-nama lain yang juga tampil mengesankan. Rider muda seperti Pedro Acosta dan Marco Bezzecchi mulai memperlihatkan ancaman serius, sementara Fabio Di Giannantonio pun tak kalah menyulitkan dengan kecepatannya di beberapa trek. Ketiganya kini menjadi penantang serius di paruh kedua musim, menciptakan atmosfer persaingan yang semakin kompleks dan menarik. Di tengah dinamika itu, Marc Marquez tetap tenang. Ia tidak terpengaruh oleh perubahan peta persaingan. Fokusnya hanya satu, gelar juara dunia. Aku tidak peduli, ujar Marc sambil tersenyum santai ketika ditanya soal siapa lawan terberatnya musim ini. Di paruh pertama kejuaraan, aku bertarung terutama dengan Alex. Kami selalu ada di posisi pertama-kedua. Tapi sekarang, dengan keunggulan poin ini, saya hanya mencoba melakukan yang terbaik setiap akhir pekan. Tidak masalah apakah saya bertarung melawan Di Giannantonio, KTM, atau Aprilia, seperti di balapan terakhir, tambahnya. Sikap Marc yang tenang namun penuh percaya diri itu menjadi cerminan kedewasaan seorang juara sejati. Ia tidak terpaku pada nama atau tim lawan. Baginya, setiap balapan adalah medan pertempuran yang harus ia menangkan dengan strategi dan konsistensi. Marc juga menegaskan bahwa ia tidak tergoda untuk bermain agresif hanya demi satu kemenangan. Ia lebih memilih pendekatan yang konsisten, selalu finish di 3 besar, menjaga kestabilan poin dari satu seri ke seri berikutnya. Beberapa pembalap bisa mengalahkan saya dalam satu balapan. Tapi saya selalu finish pertama, kedua, dan pertama. Dan itulah yang terpenting untuk kejuaraan, ujarnya mantap. Konsistensi ini membuat Marc semakin menjauh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Bahkan saat para rivalnya sibuk saling salib di papan tengah, Marc sudah memantapkan langkah menuju gelar yang mungkin akan menjadi salah satu pencapaian paling dramatis dalam karirnya. Mengingat comeback-nya dari cedera dan perpindahannya ke Ducati hanya setahun sebelumnya. Menariknya, Marc juga tidak menutup kemungkinan bertarung langsung dengan adiknya sendiri, Alex, dalam perebutan gelar. Ia justru melihat potensi duel saudara ini sebagai sesuatu yang spesial dan layak dinikmati.
Jika harus bertarung dengan Alex demi gelar, itu akan jadi pengalaman yang luar biasa. Kami berdua tahu batasnya. Tapi di lintasan, kami pembalap profesional. Tak ada kakak adik, hanya dua rival yang ingin menang. Di sisi lain, kondisi berbeda tengah dialami Francesco Bagnaia. Juara dunia MotoGP 2023 itu justru tampak kehilangan arah. Dalam 3 seri terakhir, Bagnaia gagal naik podium dan terlihat kesulitan menyamai kecepatan para rival utamanya, termasuk rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Banyak pihak mempertanyakan apakah Bagnaia masih bisa kembali ke jalur juara atau justru akan mengakhiri musim ini dengan penurunan performa drastis. Situasi ini semakin mempertegas betapa mengerikannya dominasi Marc Marquez musim ini. Ia tak hanya mengalahkan rival-rival dari tim lain, tetapi juga secara perlahan menggeser pamor juara bertahan di timnya sendiri. Hal ini memperlihatkan seberapa besar dampak kehadirannya di paddock Ducati, bukan hanya sebagai pembalap cepat, tapi juga sebagai pemimpin yang membawa visi juara. Dengan sisa beberapa seri lagi menuju akhir musim, peluang Mar untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 semakin terbuka lebar. Namun, seperti yang ia katakan, belum ada ruang untuk lengah. Setiap race adalah pertempuran baru. Setiap titik poin adalah investasi menuju kejayaan. Dan di tengah semua dinamika ini, satu hal menjadi jelas, Marc Marquez telah kembali. Tidak hanya sebagai pembalap cepat, tapi sebagai ancaman nyata yang siap menulis sejarah baru di MotoGP. This is your goal that makes it all worth it. This is your